Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syababul Arabiyah, marhab. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini di podcast Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab atau HIMA PBA yang menjadi podcast perdana HIMA PBA pada periode ini. Dan senang sekali juga saya Rizaldi Robani Hanif sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2023 menjadi pemandu dalam podcast kali ini, dan menjadi kebanggaan kita pula bersama kita seorang mahasiswa yang sangat luar biasa dan spesial. Mungkin bisa kenalan dulu dengan beliau. Siapa beliau? Mari kita sambut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dan undangannya ini, Mas Rizal. Alhamdulillah. Ya, kenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Hanif Al-Farisi. Bisa dipanggil Hanif aja ya. Jadi mungkin tadi kita sama-sama ada unsur Hanifnya ya. Yeah. Memang nama Hanif itu spesial memang. Gitu. Jadi itu dulu mungkin. Atau ada yang lain? Mungkin kesibukannya sekarang dan bisa juga riwayat keorganisasiannya di kampus. Oke, baik. Kesibukan sekarang nggak terlalu sibuk-sibuk amat ya. Jadi nggak jauh-jauh dari ngajar, ngurus santri, belajar dan lain-lain gitu aja. Jadi sementara ini saya masih tinggal di SMA Muhammadiyah 1 Jogja, tepatnya di pesantren As-Sakinah. Itu pesantren yang menjadi program unggulan di SMA tersebut gitu. Tapi insya Allah mulai awal Juli nanti saya mulai diberi amanah baru di pesantren yang lain. Ada namanya Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah. Jadi insya Allah tepatnya di Jalan Kabupaten di dekat RS UGM. Jadi nanti mulai 4 Juli insya Allah nanti mulai menetap di sana sebagai musyrif juga di sana sama. Kemudian insya Allah juga mulai tanggal 1 besok 1 Juli ini insya Allah sudah mulai masuk di SMP Islam Al-Azhar 66 di Bantul. Jadi nggak lebih dari belajar, ngajar, ngurus santri dan seterusnya. Okay. Ya, mungkin seperti yang sudah disampaikan, beliau juga di samping perkuliahan, beliau juga nyambi istilahnya, di ngajar juga di beberapa sekolah. Dan mungkin kita bisa sharing-sharing sedikit atau membahas banyak tentang riwayat keorganisasian yang sudah dilakukan oleh Mas Hanif. Oh gitu, oke. Riwayat organisasi kita mulai dari 3 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ya? Oke, kalau 3 tahun ke belakang saya pernah aktif di HIMA PBA juga. Ya sekitar 1,5 tahun. Kita 1,5 tahun di HIMA, tepatnya saya pernah ada di divisi minat dan bakat ketika itu. Sebelum pada akhirnya mengundurkan diri karena memang harus ada hal lain yang perlu diprioritaskan seperti itu. Terus selain itu juga aktif di UKM Mujadid, Mas Rizal. Jadi UKM Mujadid, UKM Bahasa Arab itu sana kurang lebih juga 1,5 tahun, sama persis dengan di HIMA PBA tadi. Cuma di sana saya di divisi pengajaran lebih tepatnya. Kalau lebih ke belakang lagi, alhamdulillah saya tidak meluas memang pengalamannya, hanya terpaku di pondok aja. Memang saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar di Gontor 6 tahun dan ngajar di Gontor juga 7 tahun. Jadi alhamdulillah ketika ngajar itu banyak sekali pengalaman organisasi. Pernah jadi, mungkin yang menurut saya paling besar itu jadi panitia, mungkin lebih ke kepanitiaan ya, organisasi ya. Yeah. Jadi panitia Jambore dan Raimuna Nasional seluruh pondok pesantren Gontor cabang dan alumni itu nasional. Juga ketika itu pernah juga menjadi panitia porseni nasional juga, itu di sama pesertanya dari pondok cabang Gontor cabang dan pondok alumni juga. Dan yang menurut saya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi menurut saya lumayan membanggakan buat saya pernah jadi panitia penyambutan Presiden Jokowi di Gontor ketika itu. Jadi ketika perayaan 90 tahun Gontor ketika itu beliau datang dan saya jadi panitia di salah satu divisi di sana.
Mungkin gitu aja. Oke, mungkin sekilas tadi untuk rekap kepanitiaan dan keorganisasian beliau. Mungkin kita akan mulai bahas sedikit nih tentang sesuatu yang seharusnya relate dalam sebuah keorganisasian atau kepanitiaan ya, Mas Hanif. Oke. Mungkin kita bahas yang paling apa ya istilahnya, yang paling punya andil besar banget dalam suksesnya atau berjalannya sebuah organisasi, yaitu adalah sebuah pemimpin atau seorang pemimpin. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kurang lebihnya secara general saja tentang kepemimpinan itu. Oke. Terkait kepemimpinan ya, pemimpin. Saya punya sebuah, saya pernah belajar sebuah kaidah usul fiqh itu. Atau nggak bisa jadi ini mungkin hadis juga ya. Jadi bunyinya seperti ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanyakan, akan diberi pertanggungjawaban atas orang-orang yang kita pimpin, seperti itu. Maka secara general kepemimpinan itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Kepemimpinan itu adalah amanah yang harus kita emban. Maka saya kurang setuju dengan statement bahwa pimpinan itu ada satu yang harus kepemimpinan itu ada satu yang harus kita kejar, itu adalah prestisius, itu adalah hal kebanggaan, memang membanggakan. Jadi kebanggaan seorang pemimpin itu bukan ketika mendapatkan mandat, bukan ketika mendapatkan tanggung jawab, tapi ketika setelah selesai semua, kalau ada janjinya tertuntaskan, kalau ada hal tanggung jawabnya semua tertuntaskan, sehingga kebanggaannya adalah ketika sudah selesai, bukan ketika pertama kali memulai memimpin, seperti itu. Jadi kurang lebih secara umum gitu ya, yang saya alami selama ini selama memimpin ketika diberi tanggung jawab gitu. Ya mungkin sebagian umum kita mungkin beranggapan bahwa ternyata kepemimpinan itu adalah sebuah mandat ya. Padahal itu adalah bukan hanya sekedar mandat, tapi juga merupakan tanggung jawab yang memang akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Betul. Sebagai kita umat muslim khususnya ya. Nah, setelah kita berbicara sedikit tentang kepemimpinan dalam secara general, maka bagaimana sih menurut Mas Hanif tentang kepemimpinan yang baik dalam perspektif Islam? Oke, dalam perspektif Islam ya. Jadi gini, kalau kita ngomongnya tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam, maka akan banyak sekali cara pandang yang berbeda terkait kepemimpinan ini. Mungkin Quran punya konsepnya, dalam hadis ada konsepnya, kemudian semua pakar-pakar Islam itu punya konsepnya masing-masing. Contoh, saya pernah membaca konsep kepemimpinan menurut Imam Ghazali, konsep kepemimpinan menurut Imam Syafi'i dan lain-lain. Semua punya cara pandang masing-masing, semua punya kacamatanya masing-masing, sehingga cara pandangnya pun berbeda, gitu. Dalam hal ini saya lebih ke kita ngambil aja, kita mengintisarikan yang ada di Quran aja, gitu ya. Quran nanti kita sepanjang ini insya Allah nggak akan jauh-jauh dari Quran hadis aja, gitu ya, seperti itu. Kalau kita membahas tentang kepemimpinan ya dalam Islam, dalam Quran itu ada beberapa terminologi yang membahas tentang kepemimpinan. Di antaranya ada khalifah, di antaranya ada imam, di antaranya ada apa lagi yang Mas Rizal tahu? Imam, khalifah, rois, apa? Ada yang paling terkenal, ati Allah dan terusnya. Yang terakhir, ulul amri. Ulil amri, betul. Jadi ulil amri itu adalah salah satu terminologi dalam Quran yang menggambarkan tentang kepemimpinan, seperti itu. Jadi dalam hal ini mungkin kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama khalifah. Dari mana kita tahu kalau khalifah itu adalah salah satu terminologi tentang kepemimpinan dalam Al-Quran, gitu ya? Karena itu tercantum dalam Quran. Tahu nggak ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mantap, itu. Jadi wa idh qala rabbuka inni ja'ilun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Tuhanmu mengatakan, wahai malaikat, ini loh, aku menciptakan seseorang atau banyak orang yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi
kalau kita cari pada kita sekarang belajar bahasa Arab dikit ya. Ini Hima PBA kan ya. Jadi Iya. kita belajar bahasa Arab ya. Jadi kata khalifah itu diambil dari asal 3 huruf. Dalam sorof itu 3 huruf. Jadi kata kho, kata lam, huruf kho, huruf lam, huruf fa. Jadi dari kata kholafa. Nah, maksudnya apa kholafa itu? Kholafa itu kalau diartikan secara harfiah, maka artinya itu bisa mengganti, bisa di belakang, kemudian bisa berupa perubahan juga. Jadi banyak artinya. Kalau kita mungkin ada sebuah kamus yang sangat terkenal tentang bahasa itu adalah kamus namanya Munjid. Itu tebelnya kira-kira segini ya, itu Munjid itu ya. Itu artinya pun berbahasa Arab. Itu mungkin bisa kita anggap kamus bahasa Arab paling lengkap di dunia gitu ya. Jadi khulafa itu artinya bisa waro'a, bisa di belakang, artinya bisa menggantikan, artinya bisa juga perubahan. Nah, maka yang dimaksud dengan khalifah dalam tafsir Quran itu ada yang menafsirkan khalifah itu adalah seseorang yang menggantikan posisinya siapa kira-kira? Siapa pemimpin tertinggi kita dulu? Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu adalah pemimpin tertinggi kita. Maka yang dianggap sebagai khalifah adalah orang yang menggantikan beliau. Oh, iya. Itu. Jadi orang yang menggantikan beliau dan yang pastinya dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Pasti berbeda ya. Kita anggap zaman Rasulullah seperti itu. Zaman sahabat seperti itu. Zaman tabi'in seperti itu. Tabi'in seperti itu. Sampai sekarang pasti banyak sekali perubahan. Contoh paling sederhana. Zaman Rasulullah nggak mungkin ada podcast. Karena ini mic belum ada, ini layar belum ada, kamera belum ada. Sekarang dulu Rasulullah dakwah itu ya harus sirron lewat keluarga-keluarganya. Bisa jahron itu bisa langsung di depan banyak orang. Bahkan di antara cara dakwah adalah dengan berperang. Gitu kan, seperti itu. Maka sekarang nggak perlu sulit-sulit bikin podcast bisa dakwah. Bahkan sederhana, nggak usah bikin podcast. Tulis apa gitu di WA, sebarkan jadi dakwah. Gitu ya. Kalau kita bikin halakoh apa jadi dakwah dan lain-lain. Maka dengan perkembangan zaman seperti ini diharapkan orang yang tadi menggantikan Rasulullah itu adalah orang yang mampu memberi jawaban atas perubahan yang ada, gitu ya. Sehingga mampu menyejahterakan, mampu memaksimalkan orang-orang yang dipimpinnya. Seperti itu. Itu terkait dengan khalifah. Tadi kita punya 2 lagi ya. Ada imam. Yeah. Imam. Tahu nggak ayat Quran apa yang ada kata imamnya? Mungkin bisa imam atau nggak bisa bentuk jamaknya. A'immah. Betul. Ada salah satu ayat di Quran ada a'immahnya. Apa ya? Lupa. Oke. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina dan seterusnya. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 73 gitu ya. Jadi kira-kira kalau Mas Rizal nih ya dengar kata imam kemana konteksnya? Mikirnya kemana? Kalau imam ya sholat lah. Imam sholat. Sholat. Oke. Ada sebuah ta'rif, ada sebuah pengertian dari imam itu adalah seseorang insanun yuktadabihi. Jadi orang yang diikuti semua pergerakannya, gitu kan imam ya. Nah, maka yang disebut imam di sini ini ada kitab namanya Maqayis Al-Lughah. Itu ada makna imam sebagai pemimpin sholat. Jadi kenapa kok imam itu diartikan sebagai pemimpin? Maka harapannya adalah seluruh yang dilakukan oleh imam dalam sholat itu adalah sesuatu yang benar. Bayangkan seandainya ya, seandainya imam sholat sujud 3 kali, misalnya dalam sebuah rakaat 3 kali, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kalau secara nas itu sangat tidak betul. Enggak betul kan? Iya. Tapi kira-kira makmumnya ngikuti enggak? Ya harus ya. Oke. Pasti ikut. Kalau sadar, mungkin mereka akan bilang Subhanallah. Yeah. Atau kalau perempuan tepuk tangan gini, ya kan? Tapi kalau nggak sadar, ngikuti mereka. Maka yang kenapa kok imam itu dianggap sebagai makna pemimpin? Karena semua yang imam lakukan, imam katakan, kira-kira gini. Ini analogi yang lain ya. Kalau kita misalnya imam baca Al-Fatihah cuma 5 ayat misalnya. Kan salah juga. Maka imam adalah orang yang dianggap sempurna. Perkataannya, perbuatannya, cara berpakaiannya, cara jalannya dan lain-lainnya. Maka harapannya adalah imam atau pemimpin adalah orang yang bisa memberi contoh dalam perkataannya, perbuatannya,
dan segala apapun yang orang lihat ataupun nggak lihat. Gitu ya. Karena gini, kan pemikiran pemimpin bisa nggak kita baca? Bisa, dari yang keluar dari mulutnya, dari cara dia bersikap, itu adalah representasi dari apa yang ada di otaknya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Itu terkait imam. Ada satu lagi tadi apa? Ulil amri. Tahu nggak ulil amri itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Itu dari 2 kata apa 1 kata? Dari klausa, Iya kan klausa ulil dan amr. Ya, itu adalah gabungan 2 kata, ulil amri. Jadi uli itu artinya adalah ahlun. Uli itu yang punya, yang memiliki, yang bertanggung jawab. Amr itu urusan atau perkara, gitu ya. Maka ulil amri artinya seseorang yang diberi tanggung jawab, yang diberi urusan, yang diberi masalah, yang diberi tanggung jawab. Ini tanggung jawab amanah gitu ya. Maka ya ntar dulu sebelum sana, tahu nggak ayatnya yang ada ulil amrinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oke, mantap. Ternyata presenter kita ini luar biasa juga ya. Hafal juga Qur'annya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu diartikan sebagai pemimpin karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas segala perkara yang ada dalam orang yang dipimpinnya. Gitu. Jadi dalam ada sebuah kitab yang bilang, jadi ulil amri adalah pribadi yang memegang kendali kehidupan. Bayangkan. Jadi semua kendali kehidupan ini ada di tangan dia. Mau ke barat, mau ke timur, mau utara, mau ke selatan, ada di tangan pemimpin. Karena tadi kita kembali ke imam tadi, makmum akan mengikuti yang imam lakukan. Gitu. Misalnya ada imam mengimami 1000 jamaah. Yang paling belakang itu misalnya nggak sadar kalau imamnya salah. Gitu kan? Seperti itu. Itu terkait terminologi yang menggambarkan tentang makna pemimpin. Mungkin gitu dulu ya, terkait pemimpin. Mungkin yang bisa jadi pertanyaan juga, tadi sudah disebutkan sebuah kaidah secara usul fiqh dan bisa dibenarkan itu sebuah hadis juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, makna ra'iyatihi ini tuh bisa meluas, bahkan bisa merucut ke diri, tanggung jawab diri kita sendiri. Apakah menjadi pemimpin bertanggung jawab dengan diri kita sendiri itu merupakan sebuah kepemimpinan? Oke, bagus. Bagus nih pertanyaannya, luar biasa ini. Apakah memimpin diri sendiri adalah sebuah kepemimpinan? Jelas. Gini, ketika dari kata yang pertama itu kullukum ra'in. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka pimpin. Nah, yang masuk ra'iyah di situ adalah termasuk ra'i itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ambil sederhananya ya, dalam kata ra'iyah itu ada kata ra'i juga. Maka sebenarnya ketika seorang pemimpin itu memimpin, dia sedang memimpin dirinya sendiri. Walaupun maka gini sederhananya, gimana ya bahasanya? Sederhananya seorang pemimpin itu setidaknya itu sudah bisa menjadi contoh bagi yang dipimpinnya. Walaupun gini, aku nggak mau memimpin gitu. Aku belum layak ini jadi pemimpin gitu. Aku kayaknya belum siap jadi pemimpin gitu. Nah, kalau orang menunggu siap jadi pemimpin, orang menunggu layak jadi pemimpin, kapan mau layak? Karena yang tahu standarnya siapa? Setiap orang punya standarnya masing-masing, gitu kan? Kalau kita mau standar Rasulullah, nggak akan pernah nyampe, ya kan? Kita mau nyampe standar Rasulullah nggak pernah nyampe. Maka caranya adalah kita nggak pernah berhenti untuk belajar menjadi pemimpin yang baik. Maka sebenarnya ketika sedang memimpin, dia sedang belajar, itu kan? Ya, gitu dulu. Ya mungkin itu kurang lebih tentang penjelasan kepemimpinan secara general dan mulai spesifik dalam kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan yang baik dalam Islam. Kemudian apa ya yang mungkin jadi pertanyaan besar bagi para calon pemimpin atau bahkan yang sudah terjun dalam kepemimpinan, bagaimana sih karakteristik kepemimpinan yang baik dalam Islam itu, Mas Hanif?
Ini udah mulai seru ini, udah mulai karakteristik ini. Kalau udah mulai karakter ini, oke. Gini, tadi kita sudah membahas terminologi pemimpin ya. Iya. Ada khalifah, ada imam, kemudian ada ulil amri. Sebenarnya dari 3 terminologi itu sudah bisa kita bayangkan kira-kira karakteristik pemimpin seperti apa yang Islam mau, gitu kan? Gitu. Tapi mungkin gini, kalau kita membahas mengupas banyak buku, mungkin akan ada banyak sekali. Mungkin ini nggak akan selesai sampai nanti maghrib, gitu ya. Jadi mungkin sedikit saya intisarikan 3. Ada 3 karakteristik inti dari pemimpin dalam menurut Islam. Yang pertama, ini dalam Islam ya. Iya. Maka seandainya ada pandangan yang lain, ada kacamata yang lain, itu sangat normal dan sangat wajar gitu ya. Yang pertama, pemimpin harus beriman. Gitu ya. Sebelum saya masuk panjang, dulu ada sebuah pertanyaan besar. Gini. Mana yang lebih baik? Pemimpin kafir adil atau mukmin gak adil? Ayo. Waduh, ini pertanyaan berat ini. Berat ini. Jadi dulu ada pertanyaan besar. Mana yang lebih baik? Pemimpinnya kafir tapi adil. Nah yang kedua, dia mukmin tapi gak adil. Ayo. Coba, Mas Rizal coba. Satu coba jawab coba. 1 atau 2? Apa ya? Mukmin adil. Mukmin tapi adil. Jawaban bagus ini. Jawaban bagus. Iya. Jadi dari 2 itu nggak ada yang bagus. Kalau dia, walaupun dia adil, kalau dia kafir, mungkin buat orang yang nggak tahu filosofinya, mungkin dia kan, kan lebih baik dia adil, tapi dia walaupun dia kafir daripada mukmin, walaupun mukmin, sholat tapi nggak adil. Tapi sebenarnya ketika dia kafir, ketika dia nggak beriman, maka dia sudah tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dia sudah tidak adil dengan dirinya sendiri, gitu. Karena ini kembali ke yang tadi ya, kembali ke yang bagaimana cara memimpin dirinya sendiri. Nah, cara pertama memimpin diri sendiri adalah dengan beriman. Karena fitrahnya manusia itu beriman. Gini, ada sebuah, saya lupa ini hadis atau lupa. Yang penting bunyinya gini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi dan seterusnya. Jadi setiap orang yang lahir di dunia ini, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan secara fitrah atau beriman. Nah, sebentar dulu. Secara fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Yahudi. Maka dengan kalimat seperti ini bisa kita artikan fitrah itu artinya iman. Okay. Maka sebenarnya semua bayi yang lahir itu dia beriman kepada Allah. Gitu. Kalau pada akhirnya dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu karena bisa orang tua atau ada lingkungan yang menjadikan dia tidak beriman, gitu ya. Maka karakter pertama dimiliki adalah harus beriman, gitu ya. Harus beriman. Maka kalau tadi mungkin nggak semua orang ya bisa jawab. Ini teman-teman yang ini ya, yang nonton ini ya. Belum tentu semua orang menjawab seperti Mas Rizal tadi. Jawabannya tepat adalah ya mukmin adil. Gitu, mukmin adil. Nggak ada pilihannya yang enak dari kafir adil sama mukmin nggak adil, nggak ada yang enak. Maka harusnya kita cari mukmin yang mukmin dan adil. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan ada beberapa ayat di Quran yang tentang itu bunyinya. Jadi ada di surat Al-Anbiya ayat 73 itu, wa ja'alnahum a'immatan. Dan kita jadikan mereka sebagai pemimpin. Yahduna bi amrina, yang mereka mendapatkan hidayah dari kami. Yang kami beri mereka hidayah. Hidayah dalam bentuk jelas keimanan. Apa setelahnya kemudian dilanjutkan wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Apa tanda keimanan? Nah, jadi nggak cuma beriman, tapi ada tanda-tanda keimanan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah fi'lal khairat. Semua yang dia lakukan adalah kebaikan. Mungkin fi'lal khairat bisa menjadi qaulal khairat juga. Yang diucapkan, sikapnya, yang dilakukan semua adalah kebaikan supaya ketika dia sudah punya track record kebaikan, ketika memimpin dia juga punya kebaikan yang akan disebarkan kepada orang yang lain atau pada orang yang dipimpinnya. Gitu kan? Yang kedua, wa iqamas shalah. Tandanya beriman adalah
mendirikan sholat. Maka kalau kita tahu ada pemimpin yang ada calon pemimpin yang nggak sholat, kita sebagai mukmin yang baik seenggaknya kita nggak milih dia, gitu ya, seperti itu. Tapi jangan menyempitkan anggapan bahwasanya kalau dia ngupload konten sholat berarti dia sholat. Kalau dia nggak upload berarti nggak sholat, nggak mesti. Karena banyak orang yang sholat tapi nggak dikontenkan, gitu ya, seperti itu lah. Dan ada selanjutnya ada wa ita'az zakah. Jadi yang pertama fi'lal khairat, iqamas shalah, ita'az zakah. Dia menunaikan zakat. Dan yang terakhir ini adalah yang paling tinggi dari karakter atau tanda keimanan seorang pemimpin. Wa kanu lana abidin. Dan mereka berserah diri kepada kami dan mereka menyembah kami kembali kepada Allah. Jadi ini sedikit tanda-tanda atau bukti kalau seseorang pemimpin itu beriman dengan tadi fi'lal khairat, iqamas shalah, kemudian ita'az zakah, dan wa kanu lana abidin. Jadi kalau kita artikan, artinya bisa berbuat kebaikan, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka berserah diri dan menyembah kepada Allah. Ini sudah jelas sekali ya. Sebenarnya ada ayat yang lain, tapi mungkin kalau kita bahas terlalu panjang ya. Jadi mungkin untuk terkait keimanan ini cukup di satu ayat ini aja, mungkin Allah sudah menggambarkan. Nah, lanjut kita ya. Ya, lanjut ya. Ini kayaknya semakin seru ini pembahasan kita ini. Jadi yang kedua ada adil. Adil seperti apa? Apakah adil itu sama rata? Kira-kira Mas Rizal sepakatnya kalau adil itu bermakna sama rata? Mungkin sebelum saya jawab, gimana? Saya boleh tanya nggak? Boleh, kan boleh. Di Al-Quran itu ada adil dan ada qist. Nah, enggak. Itu bagaimana perbedaan antara adil dan qist itu bagaimana? Oke, bagus pertanyaan. Ini kalau kita dalam bahasa Arab, al-qistu wal adlu itu muradifan. Jadi sesuatu, kalau bahasa Indonesia mungkin sinonim gitu. Yeah. Tapi memang kalau di bahasa Arab itu ada ketika ada perbedaan kata, walaupun secara umum artinya sama, tapi mungkin ada perbedaan arti yang spesifik gitu ya. Al-qistu itu lebih kepada timbangan. Jadi adil secara timbangan, al-qistu itu. Jadi misalnya kita nimbang apa? Contoh, misalnya ada audiens kita ini, penonton kita ini misalnya mungkin penjual tepung terigu. Ketika seorang pembeli beli tepung terigu 1 kilo, dia disebut qist ketika dia sudah menimbang 1 kilo. Tidak lebih dan tidak kurang. Gitu ya, seperti itu. Itu terkait qist. Al-adlu itu lebih kepada kehidupan manusia secara umum. Dalam hal ini mungkin kepemimpinan ya. Tahu nggak? Ada ayat Quran yang ada adilnya. Apa itu? Saya lupa mungkin lengkapnya gimana. Tapi ini clue-cluenya aja. Antu adul amanati ila. Right. Itu ayat yang terkenal sekali tentang adil ya. Khususnya spesifik dalam kepemimpinan ya. Jadi innallaha ya'murukum antu adul amanati. Wa idza hakamtum fahkum bainan nasi bil adl. Gitu ya. Jadi ketika mungkin jadi kurang ya. Iya. Antu ada arti ila ahliha gitu ya. Maka antah wa idza hakamtum bainan nas antah kamu bil adl gitu kan. Maka ketika seseorang diberi sebuah amanat, maka ini spesifik jelas. Mungkin gini ya. Mungkin kalau kita bahas usul fiqh, kita bahas dalil, di Quran itu ada banyak cara Allah untuk memerintah. Ada yang pakai fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab itu langsung berbentuknya perintah. Contoh, aqimis shalah, wa atuz zakah dan seterusnya. Aqimus shalah wa atuz zakah dan sebagainya. Atau enggak bisa berbentuk larangan. Yang bermakna larangan ini adalah perintah untuk sebaliknya. Dan sebagainya. Maksudnya wala taqul lahuma uffin misalnya. Janganlah kalian berkata yang jelek kepada orang tua kalian. Maka itu perintahnya adalah larangannya berkata yang jelek, perintahnya berkata yang baik. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam usul fiqh itu ketika sebuah perintah disampaikan dengan fi'il amr, itu artinya sudah mutlak. Sudah mutlak, itu adalah sebuah perintah yang harus dijalankan tanpa ada kalau bahasanya Kiai Gontor itu no question and no discussion gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi lagi. Yang harus dilakukan. Maka antahkumu di sini adalah perintah. Perintah bahwasanya kita harus berbuat adil ketika menjadi
pemimpin. Nah, pertanyaannya, adil itu kayak gimana? Adil itu seperti apa? Adil itu yang seperti apa? Mungkin sedikit yang referensi yang pernah saya baca terkait adil dalam pemimpin itu ya. Yang pertama, dia tidak berbuat zalim terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Zalim itu kalau kita secara bahasa, secara syar'i, az-zulmu wad'u syai'in laisa fi makanihi. Jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu zulm. Gitu ya, zalim. Jadi sebenarnya sesederhana ketika harusnya bahagia kita malah marah, itu sebenarnya udah zulm, itu udah zalim gitu. Zalim kepada diri kita, kepada orang lain dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama nggak berbuat zalim. Yang kedua adalah apapun yang keluar dari lisannya, apapun yang keluar sikap apapun yang dia lakukan itu setidaknya tidak bertentangan dengan hikmah dan maslahat orang. Banyak. Jadi ketika seorang pemimpin bersikap sesuatu kemudian itu hanya menguntungkan maslahat dirinya sendiri, maka itu sudah termasuk tidak adil. Maka apapun yang keluar dari lisannya yang menjadi sikapnya, maka harus ada maslahat bagi orang banyak. Seperti itu. Mungkin memang kalau kita bahas semua orang mungkin tidak bisa. Tapi minimal ada orang banyak yang diuntungkan atau yang menjadi maslahat mereka dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin. Gitu ya. Itu terkait adil itu ya. Sebenarnya banyak juga ayat lain yang berbicara tentang adil ya. Nah, ini lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Yang terakhir ada ini tadi 3 ya. Jadi yang pertama tadi beriman, yang kedua adil, yang ketiga ada ittasafa birruh ar-rasuli. Jadi dia bersifat atau memiliki sifat Rasulullah. Kalau kita bilang menjadi derajat Rasulullah itu terlalu sangat jauh sekali. Ya, apalagi kita yang secara ketemu juga nggak pernah, hanya mendengarkan hadis-hadisnya aja, baca hadis-hadisnya aja. Dengarkan mungkin juga nggak, mungkin baca aja. Gitu kan. Jadi kalau sanad itu mungkin udah maktu gitu ya. Udah nggak sampai sanadnya ke Rasulullah gitu. Nah, tapi minimal kita ada sifat Rasul yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti dari cara beliau memimpin. Dari mana hadisnya ini? Mungkin nggak ada yang spesifik ya, tapi saya ambil dari hadis ini. Tadi, innallaha ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama ditaati adalah Allah. Nah, kalau Allah selain Allah ada orang lain yang ditaati, siapa? Rasul. Maka Rasulullah adalah representasi dari Allah. Nah, sekarang kita turun lagi. Wa ulil amri minkum, maka ulil amri adalah representasi dari Rasulullah. Maka harus ada sifat Rasul yang teladani ketika kita menjadi seorang pemimpin. Apa itu? Gampangnya, tahu nggak? Mas Rizal tahu nggak sifat-sifat Rasulullah yang terkenal? Mungkin menjadi sering sih dari pelajaran pondok itu disingkat menjadi kata sifat. Sifat. Apa tuh sifat tuh? Kok saya baru dengar ya ini sifat ini ya. Yang pertama itu sidik. Terus yang kedua fatona. Amanah. Tablik. Masya Allah, luar biasa. Sifat ya. Saya kira sifat tadi SIFAT. Ternyata SI-nya jadi satu ya. Sidik gitu ya. Oke. SI sidik. F fatona. Terus amanah. Tablik. Luar biasa. Jadi sebenarnya dari 4 sifat ini kita bisa mungkin cukup 4 ini aja. Bukan cukup 4 ini. Setidaknya 4 hal ini bisa kita teladani dari Rasulullah. Tapi enggak sederhana itu ya. Sekarang sidik itu artinya apa, Mas Rizal? Jujur. Oke. Secara terminologi siddiq artinya jujur. Yeah. Oke. Yang kedua fatona. Apa ya? Ya Allah, lupa. Astagfirullah. Kurang tahu. Lupa. Bukan nggak tahu, lupa ya. Ini teman-teman ini lupa ya, bukan tahu ya. Jadi fatona itu artinya cerdas. Oke. Gitu ya, artinya maka ada orang namanya fatinon itu harusnya cerdas, gitu ya. Gitu. Jadi itu fatona. Yang ketiga ada amanah. Amanah artinya bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Yang terakhir ada tablik artinya menyampaikan. Oke, kita ambil dari 4 sifat ini ya, dari Rasulullah ya. Yang pertama tablik. Apa yang bisa kita ambil dari sifat tablik dalam hal kepemimpinan?
menyampaikan kebenaran. Boleh. Apa ya? Menyampaikan apa ya? Oke, gini. Ketika seseorang itu jujur, maka dia disebut orang yang berintegritas. Oke. Nah, maka yang bisa kita ambil dari sifat siddiq dalam kepemimpinan ini adalah kita memiliki integritas. Kita punya integritas, kita punya komitmen yang kuat terhadap kepemimpinan ini. Contoh, seorang pemimpin ketika diberi tanggung jawab, dia menerima, maka dia harus siap dengan segala konsekuensi yang muncul di belakangnya. Oke, ketika dia memutuskan A, dia integrit. Kalau A ya A terus. Ketika dia ngomong B terus. Enggak sekarang A, besok B, besok lusa C, minggu depan udah jadi AZ. Itu ya. Jadi itu integritas. Ketika dia bilang memutuskan A, dengan segala resikonya, ya sampai kapanpun tetap A. Itu kan nanti ada perubahan yang disepakati oleh pihak bersama gitu ya. Gitu itu yang pertama memiliki integritas. Maka seorang pemimpin harus punya integritas yang kuat. Tetaplah sederhana. Jiwa kepemimpinan dalam hal sebuah acara, contoh ya, ada sebuah kegiatan. Maka sebuah kegiatan dimulai jam 1. Di antara bentuk integritas adalah datang sebelum jam 1. Oke? Iya. Maksimal jam 1 tepat sudah nyampe, bukan baru berangkat, apalagi baru mandi. Itu integritas, gitu ya. Seperti itu. Itu sifat pertama siddiq yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kepemimpinan. Yang kedua ada fatonah. Apa itu fatonah? Kalau secara arti cerdas kan. Iya. Nah, sekarang cerdas itu kalau kita adopsi kepemimpinan menjadi apa? Cerdas dalam berpendapat, cerdas boleh. Dalam bermaslahat, boleh. Oke. Yang pasti dia cerdas dalam berpikir. Sehingga ketika dia mempertimbangkan sesuatu, hasilnya ada masalah untuk banyak orang gitu. Dia cerdas. Yang kedua, dia punya kecerdasan untuk bisa masuk ke banyak kalangan. Gitu ya. Dia bisa masuk ke kalangan orang dengan karakteristik A, karakteristik B, C dan sebagainya. Maka contoh ya. Orang pemimpin harus bisa masuk ke daerah orang kaya bisa, daerah orang miskin bisa, berpendidikan bisa, kurang juga bisa, maka bisa masuk ke semuanya. Sederhananya ngomong di depan orang intelek didengarkan, ngomong di depan orang awam didengarkan. Ngomong sesuatu di depan orang punya didengarkan, yang kurang punya juga didengarkan. Maka itu diantara bentuk kecerdasan. Dan apapun yang dia lakukan, yang dia putuskan, semua ada kesejahteraannya, ada maslahatnya untuk semua yang dipimpinnya, gitu ya. Itu tadi fatonah. Yang ketiga apa tadi? Sifat amanah. Ya. Apa amanah itu? Bertanggung jawab. Jelas. Sederhananya punya tanggung jawab, gitu ya. Punya tanggung jawab. Ketika seorang bertanggung jawab, kira-kira apa yang harus dia miliki pertama kali? Dia harus punya kesadaran. Dia mampu nggak mengemban amanah ini? Dia mampu nggak di posisi ini? Kalau nggak mampu, ya dia tolak. Masalahnya sekarang masalah kita di zaman ini adalah banyak orang yang sudah sadar tidak mampu, tapi masih memaksakan diri, gitu kan? Memaksakan diri, sehingga banyak orang yang kalau ada istilah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada orang yang ahli kalau kamu nggak tahu. Masalahnya yang di posisi itu nggak ahli. Kalau nggak, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau sebuah perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggu aja hancurnya. Kapan hancurnya, gitu kan? Sama seperti itu. Nah, itu terkait dengan amanah. Jadi dia harus tahu dulu dia mampu atau tidak, dia punya kemampuan atau tidak. Gitu. Kalau dia sudah mampu, nanti selebihnya tinggal melanjutkan dan terus belajar, gitu ya. Jadi punya kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin. Sadar akan itu dulu. Nah, gitu ya. Dan tadi yang terakhir? Tablik itu dia mampu menyampaikan sesuatu dengan baik. Maka gini, saya kurang setuju ketika ada pendapat kayak gini. Pemimpin itu nggak perlu bisa ngomong, yang penting kerja. Nah justru menurut saya pemimpin itu yang penting bisa menyampaikan. Karena bukan di wilayah presiden kalau dalam negara, kalau dalam wilayah kampus itu rektor, di sekolah ada kepala sekolah. Bukan wilayah pemimpin itu untuk
bekerja, tapi wilayahnya adalah di manajemen. Bagaimana kita memanage anak buahnya, bagaimana membagi tugas, bagaimana menjelaskan tupoksi, menjelaskan job desk dan lain-lain, sehingga semua orang yang dipimpinnya bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan instruksi yang jelas tadi itu. Nah, gitu. Itu ya, itu terkait dengan amanah. Dan ini masih tambahan dikit ya, fatonah tadi bisa berarti visioner. Jadi saya pernah ada di sebuah posisi gini, gimana kalau fulan itu jadi pemimpin? Apa kata orang sekitar situ? Nggak usah, jangan orang itu. Orang itu bagus, pekerjaannya bagus, ngomongnya bagus, tapi kurang visioner. Kurang visioner. Saya ingat sekali, jadi di Gontor itu ada buku pegangan guru. Isinya adalah Isinya adalah tentang tata cara, atau bukan tata cara ya, kayak disiplin guru dan sebagainya. Itu dibuat tahun 50 sekian. Tahu apa yang keren? Sampai tahun 2024 itu masih relevan. Semua poinnya bisa dikerjakan dan bisa diimplementasikan dengan baik. Maka saya bilang orang yang membuat buku itu sangat visioner. Bayangkan dari tahun 50 sampai tahun 2024 masih relevan. Maka itu menurut saya di antara bentuk kecerdasan yang menulis itu, gitu ya. Jadi mungkin itu Mas Rizal ya terkait dengan karakteristik. Mungkin ada 3, terus yang terkait dengan Rasuli tadi ada 4 poin. Gitu ya. Oke, insyaallah sangat menarik. Tapi karena durasi yang sudah disediakan cuma beberapa menit ini, saya juga aslinya ingin menyampaikan atau bertanya-tanya tentang bagaimana sih kenapa manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, padahal manusia sudah jelas ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu ma yufsidu fiha, padahal manusia itu yang bakal merusak di muka bumi ya. Mungkin karena keterbatasan waktu dan durasi, mungkin kita bisa mendengarkan sedikit closing statement dari narasumber kita, dari Mas Arif. Insyaallah. Ini pertanyaan menarik juga ya. Kenapa manusia yang jadi khalifah? Tapi yang perlu diingat adalah yang bilang itu malaikat. Iya. Jadi yang bilang, apakah kamu akan menciptakan orang-orang yang merusak di muka bumi ini? Ya, itu kan yang bilang malaikat. Tapi Allah lebih tahu pasti. Iya. Oke gitu. Jadi teman-teman semua, sebaik ini closing statement ya, terkait kepemimpinan dalam Islam itu banyak hal yang kita perlu cermati terkait kepemimpinan ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah berada dalam sebuah kepemimpinan, atau mungkin teman-teman yang sekarang sedang berada dalam proses menjadi pemimpin, atau yang ingin menjadi pemimpin suatu saat nanti, yang perlu diingat adalah teman-teman, yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama adalah sadarilah bahwasanya kepemimpinan itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang suatu ketika akan Allah pertanyakan dan pertanggungjawabkan. Jadi ini bukan hanya masalah kepemimpinan, hanya masalah duniawi, hanya masalah uang, hanya masalah harta dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang akan dipertanyakan oleh Allah pada saatnya nanti, gitu ya. Wa idzal amanatu su'ilat, dan ketika amanah itu dipertanyakan, what will be our answer, gitu kan? Nah gitu. Jadi kita mau jawab apa kalau udah ditanya gitu. Wahai misalnya ketua hima kita siapa ya? Ini. Masya Allah. Ferry ya? Mas Ferry. Wahai Ferry Maulana Azmi, kamu sudah ngapain aja di ketua hima? Rakyatmu sejahtera apa enggak? Dan seterusnya. Itu contoh ya. Allah akan menaikkan kamu amanah nggak ketika di hima dan seterusnya gitu ya. Itu contoh aja, contoh ya. Nah, kemudian selanjutnya kepemimpinan bukan hanya masalah kita dapat apa dan berapa, tapi adalah sejauh mana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu percuma kalau kita memimpin, ada sebuah kepemimpinan, tapi segala halnya kembali ke kita. Segalanya semua buat kita yang menikmati. Naudzubillah, ada sebuah kepemimpinan kita hanya memikirkan duniawi saja, terus akhirnya kita dapat duniawi, dapat hartanya aja. Maka bukan masalah dapat apa dan berapa, tapi masalah apa yang bisa kita kasih untuk orang lain dan orang banyak. Itu terkait kepemimpinan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus selalu terus belajar untuk menjadi minimal seperti Rasulullah. Menjadi Rasulullah itu mustahil, tapi terus berusaha itu tidak mustahil. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah tadi itu adalah hal yang senantiasa harus kita kejar dan kita ingat.
sidik terkait dengan integritas, fatonah terkait dengan visi dan misi ke depannya, tablik terkait dengan bagaimana kita menyampaikan apapun itu kepada orang banyak, dan masalah dengan amanah adalah bagaimana kita bisa tahu kemampuan dan kapabilitas kita sebagai seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah ingatlah bahwasanya manusia adalah barang yang dinamis yang selalu terus bisa belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar menjadi seseorang atau pemimpin yang terbaik menurut Allah. Sekian closing statement dari saya. Oke, alhamdulillah, masya Allah, closing statement yang sangat bermanfaat buat kita sebagai calon pemimpin dan mungkin buat teman-teman yang sudah duduk dalam kepemimpinan tersebut. Mungkin saya akan singkat menjadi satu kalimat, yaitu al-amanatu saufa tus'al, bahwasanya sebuah tanggung jawab itu akan benar-benar dipertanyakan pada kelak nanti. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas karena minimnya durasi dari dari pelaksana. Jadi kita mungkin sudahi podcast kita terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin untuk jargon Syababul Arabiyah. Masya Mas Allah. Bima. Ini buat Mas Rizal atau buat penonton kita nih? Buat semuanya, buat panitia dan penonton. Oke, teman-teman semua ini ya, teman-teman kita tercinta ini Hima BBA ini ya. Kalau saya bilang Syababul Arabiyah, jawab dari sana marhab gitu ya. Yang kedua marhab, yang ketiga 3 kali marhab gitu ya. Oke, kita coba ya. Oke. Syababul Arabiyah marhab. Syababul Arabiyah marhab. Syababul Arabiyah marhab. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas semua ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.